Hmm, bensin udah ngedip. Mau ngisi bensin, udah 5 pom bensin Pertamina yang kagak mau nerima pembayaran pakai OVO. Padahal kan biasanya di pom bensin yang lain bisa bayar pakai OVO, minimal 10.000, 20.000 dilayanin. Tapi udah 5 Pertamina nggak mau ngelayanin, katanya ya dengan berbagai alasan lah. Aduh, gimana lagi ya, nyari pom bensin sel nggak ada. Aduh, kuat apa kagak ini ya. Mana kagak punya uang cash, cuma punya uang di OVO doang. Mau dipakai buat isi bensin, nggak ada yang menerima pom bensinnya. Nasib ya, kita coba dulu aja. Jalan pelan-pelan ya, mudah-mudahan sih cukup sampai nemu pom bensin yang mau nerima pembayaran pakai OVO, teman-teman. Ya, harusnya kan semua Pertamina bisa bayar pakai OVO. Ya mungkin karena pegawainya nggak mau ngelayanin kali, apa gimana, kurang paham lah. Jalan lagi lah, mudah-mudahan. Bismillah, semoga di depan ada pom bensin yang mau nerima pembayaran pakai OVO. Setiap pom bensin kita datangin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan saya Adi Ojol. Salam pena Peru, pejuang nafkah, pejuang rupiah, tetap semangat. Oke teman-teman, seperti cuplikan di awal video, bahwasannya habisan bensin, bar bensin saya udah ngedip ya kan. Tadi saya posisi dari Fatmawati, mau bertujuan mau arah pulang, akhirnya isi bensin di pom bensin Fatmawati pertama ya. Namun posisinya saya nggak punya uang cash teman-teman, jadi saya mau beli bensin pakai OVO ya. Saya udah ngantri karena saya berpikir kan pembayaran OVO itu bisa di semua Pertamina ya. Jadi dengan PD-nya saya ngantri, begitu sampai giliran saya ngisi, saya bilang ke si pelayannya, bang 20.000 ya pakai OVO gitu kan. Apaan itu? Bang 20.000 ya pakai OVO. Namun dia menolak teman-teman, menolak dengan alasan, maaf bang, sekarang udah nggak bisa lagi bayar pakai OVO, terkecuali abang harus punya aplikasi My Pertamina dulu, jadi nggak bisa bayar pakai OVO langsung, nggak pakai QR lagi gitu. Oh, biasanya bisa bang, kalau di pom bensin sini nggak bisa bang, harus pakai My Pertamina dulu baru bisa bayar pakai OVO. Tanpa My Pertamina nggak bisa bayar pakai OVO. Saya biasa di pom-pom lain bisa bang pakai OVO, saya gituin kan. Ini masalahnya saya nggak punya cash bang, kalau ada cash mah saya nggak usah pakai OVO, saya bayar cash aja. Cuman dia menolak. Oh ya udahlah. Terus akhirnya saya jalan lagi karena arah pulang ya. Lewat Lebak Bulus, ada pom bensin tuh yang di Pondok Pinang yang sebelah kanan. Saya mampir lagi di situ. Namun hal yang sama terjadi teman-teman, dengan alasan katanya, bang minimal transaksi pakai OVO harus 50. Waduh bang, kata saya, motor saya kan Vario, kapasitas itu kalau 50 kan 5 liter. Nggak ada motor saya 5 liter, cuma kapasitas 4 liter berapa gitu kan, 3 liter 4 literan lah kurang lebihnya ya. Jadi kalau ngisi gocap ya nggak bisa gitu kan. Nah kalau memang ngisi gocap mah hampir sama kayak bayar pakai debit bang. Biasa saya kalau pakai OVO 20, 10, 15 bisa gitu kan di pom-pom lain. Iya di sini nggak bisa bang, harus 50 baru bisa bayar pakai OVO. Oh ya adalah, daripada saya berdebat kan, akhirnya saya jalan lagi
dan kejadiannya sama, tadi saya udah ngantri panjang-panjang namun ternyata ditolak lagi. Berarti udah 2 pom bensin yang nolak pembayaran pakai OPPO dengan 2 alasan yang tadi. Terus jalan lagi, saya lewat Bintaro. Lewat Bintaro ada pom bensin di veteran yang agak nanjak itu ya, yang sebelah kanan tuh ada juga. Nah, kejadiannya sama, minimal transaksi harus 50 juga. Nah, di pom bensin yang ketiga saya nggak ngantri dulu, jadi sebelum saya ngantri panjang saya datang tanya dulu, takutnya kejadian yang sama terulang lagi. Ternyata benar teman-teman, transaksi harus 50 minimal gitu. Ya, nah setelah itu saya jalan lagi, nemu lagi kan pom bensin yang Bintaro, lewatin sektor 2 tuh kan ada yang sebelum masuk tol ada pom bensin sebelah kiri ya. Nah, saya masuk lagi situ, ngantri lagi, nanya lagi ke si pelayannya. Nah untuk yang pom bensin yang itu pelayannya agak judes tuh. Ya sama, transaksi harus 50 katanya. Nah, kata saya biasa bukan sekali 2 kali kok ngisi di pom bensin pakai OPPO secara langsung. Bisa 20, 30 bisa. Enggak bang, di sini harus gocap lah. Sama kayak debit kalau gitu mah kata saya. Iya bang, emang sama kayak debit, pembayaran harus minimal 50. Nah kata saya, untuk apa diadain pakai OPPO ya kan, bisa transaksi pakai OPPO kalau minimal transaksinya disamain dengan debit. Kalau memang benar transaksi minimal 50 harusnya semua pom bensin begitu. Tapi kan kenyataannya di pom-pom yang lain, contoh saya di pom penjernihan, saya pernah ngisi bisa kok 20.000 gitu. Berarti kan nggak semua pom bensin ya kan, ya entah itu mereka kagak mau ngelayanin atau gimana, saya kurang paham. Cuman di situ udah 4 pom bensin saya merasa kecewa tuh, sedangkan bensin saya udah mulai ngedip lagi teman-teman. Saya udah mulai khawatir karena nggak punya uang cash juga gitu kan. Akhirnya saya paksain lewat maju terus. Ada lagi tuh yang diceger tuh yang sebelah kanan kalau di jalan apa ya namanya itu ya, ada pokoknya yang di pinggir jalan ceger tuh sebelah kanan ya pom bensin. Kalau saya masuknya dari jalan yang apa sih nama jalannya lah, lupa lagi tuh, yang jalan masjid itu yang gang kecil tuh kan ada tuh pom bensin tuh. Nah di situ sama juga teman-teman, pada akhirnya saya udah, ya Allah kenapa kok gitu, 5 pom bensin di saat saya butuh nih mengisi bensin pakai OPPO nggak ada yang mau nerima. Udah 5 pom bensin kok gini amat ya. Aduh, kalau ada Pomsel mah saya ngisi di Pomsel aja gitu. Kalau di Pomsel mah nggak ribet gitu, 10-20 dilayanin. Cuman kan kalau di Pomsel kan setara minimal itu harga Pertamax ya kan. Ya sebenarnya di Pertamina juga kalau memang Pertalite nggak mau pakai OPPO nggak apa-apa dah, Pertamax juga nggak apa-apa dah. Kalau misalkan oh bang Pertalite mah minimal transaksi 50, kalau Pertamax bisa tuh 20, nggak apa-apa saya mau ngisi Pertamax. Cuman kan memang apalagi yang di pom yang keempat itu yang di Bintaro yang sebelum tol itu pelayanannya kayaknya judes banget gitu. Ibarat kata ya kurang enakin lah gitu. Akhirnya saya paksain jalan terus. Alhamdulillah memang ya pertolongan Allah, Allah maha baik. Nyampe lah ke pom bensin Mencong yang biasa saya ngisi teman-teman. Nah itu 10 meter sebelum nyampe pom bensin Mencong itu udah mulai krek udah mau habis banget. Cuman alhamdulillah nyampe sampai situ, dari Fatmawati sampai pom bensin Mencong alhamdulillah nyampe itu dengan pertolongan, atas izin Allah, pertolongan Allah gitu, alhamdulillah. Akhirnya ngisi di situ. Bang isi bensin pakai OPPO bisa bang. Akhirnya alhamdulillah saya bisa ngisi bensin di situ. Nah ini transaksinya seperti ini bukti transaksi saya bahwa saya bisa bayar pakai OPPO.
tanpa ada embel-embel minimal 50.000. Nyatanya ini 25.000 saya bisa ngisi bensin pakai OPPO, dilayanin tanpa harus memakai aplikasi My Pertamina gitu. Jadi kesimpulannya ada apa gitu loh, kok padahal instruksi dari atasnya semua Pertamina bisa bayar pakai OPPO, tapi kenapa kondisi kenyataan di lapangannya masih ada pom-pom bensin yang menargetkan minimal transaksi itu gitu 50 lah, atau harus pakai My Pertamina lah gitu kan. Sedangkan di pom-pom yang lain bisa kok secara langsung bayar pakai OPPO langsung gitu, pakai QR. Kalau memang peraturan dari atasnya harus minimal 50 terus harus pakai My Pertamina, harusnya semua pom bensin dong begitu. Tapi kenyataannya nggak semua pom bensin seperti itu gitu. Nah ini pertanyaan besar nih dari saya, pertanyaan semoga bisa didengar juga oleh Bapak Menteri Pak Erick Thohir ya. Awalnya saya merasa senang banget ya, akhirnya Pertamina bisa beli bensin dengan pembayaran OPPO, khususnya Grab ya, karena kan kebanyakan yang memakai OPPO itu driver Grab. Awalnya senang banget, akhirnya bisa bayar pertalite, beli pertalite ketika kita nggak punya cash, bisa beli bensin pakai OPPO tanpa syarat minimal 10.020 dilayanin. Tapi kenyataannya ternyata nggak semua pom bensin bisa membayar pakai OPPO secara langsung. Ya itu tadi, ada yang harus pakai syarat-syarat 50 minimal transaksi, ada yang harus pakai My Pertamina dulu baru bisa bayar pakai OPPO. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang mau saya sampaikan ya tentang keluhan saya, pengalaman saya saat mau isi bensin ditolak oleh 5 pom bensin Pertamina untuk pembayaran pakai OPPO gitu. Saya juga kalau punya cash mendingan cash lah, nggak ribet ya kan. Cuman ya karena nggak punya cash ya kan, di OPPO cuma ada 25.000, 30.000 dong, 30.000 saya di saldo OPPO itu ada 30.000. Jadi nah saya isi bensin 25.000, yang goceng ya buat ngisi OPPO-nya biar nggak kosong banget, pikiran gitu kan. Namun ternyata tidak sesuai harapan, ujung-ujungnya di pom bensin mencong-mencong juga saya ngisi bensinnya. Alhamdulillah itu juga nyampe gitu kan. Dan memang kan ketika bensin udah ngedip itu, ketika bar bensin udah ngedip itu, di dalam tangki itu bensin masih ada isi, jadi mungkin masih kuat lah gitu. Apalagi di motor Honda lebih irit dibandingkan motor-motor yang lain menurut saya ya gitu. Oke teman-teman, dari cerita saya ini tentang pengalaman saya ini, ambil positifnya, buang negatifnya. Ini saya hanya sharing, hanya berbagi pengalaman, dan memang pasti saya paham teman-teman pasti punya pendapat masing-masing. Boleh teman-teman tulis di kolom komentar, kita sharing bersama, apa ada juga yang ngalamin seperti saya ini gitu ya, apa memang cuma saya doang gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang sedang nonton, yang sudah nyimak tentang keluh kesah saya, pengalaman saya saat mau isi bensin ditolak 5 Pertamina, 5 pom bensin Pertamina. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seperjuangan, salam satu aspal.